Hai, selamat datang di hari kelima dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, menarik, dan juga ekspresif. Dan di hari kelima ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi. Latihan ini sangat memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, ketika kita baca buku, tentunya kita akan mendapatkan wawasan yang baru. Dan dengan wawasan yang banyak, kita bisa berbicara lebih lancar dan lebih lama karena kan bahan omongannya sudah ada. Dan yang kedua, ketika kita baca buku, membuka mulut yang lebar, kita bisa menguatkan otot rahang dan kita juga bisa meningkatkan artikulasi omongan kita. Kadang, ketika saya menemukan kata yang susah ketika membaca, let's say katanya adalah show, dan saya masih kesulitan atau belum jelas, saya akan membaca berulang kali hingga kata ini lancar saya ucapkan. Show. Ingat, semuanya bisa karena terbiasa. Kalau Anda ingin lancar, Anda harus terbiasa, Anda harus melakukan pengulangannya. Dan manfaat ketiga adalah ketika kita baca buku, membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung kita juga latihan untuk berbicara. Jangan lupa bahwa semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda ingin jago ngomong, ya Anda harus terbiasa ngomong. Anda pengen pede ngomong, ya Anda harus sering-sering latihan berbicara. Mari kita mulai latihannya. Dan seperti biasa, setelah saya baca buku, saya akan mencoba untuk merangkum, membagikan value apa yang baru saja saya baca, sehingga kamu juga mendapatkan value dari video ini. Buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Show Your Work by Austin Kleon. Saya akan buka buku ini secara random dan mari kita lihat apa yang kita pelajari pagi hari ini. Ubah arusmu menjadi stok. Ubah arusmu menjadi stok. Bila mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit tiap hari, akhirnya hasilmu banyak. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ubah arusmu menjadi stok. Bila mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit setiap hari, akhirnya hasilmu banyak. Kenneth Goldsmith. Penulis Robin Sloan mengadaptasi konsep ekonomi, stok, dan arus menjadi metafora untuk media. Arus adalah feed, artinya postingan dan tweet. Itulah aliran perkembangan harian atau per jam yang mengingatkan orang bahwa kamu ada. Sedangkan stok adalah konten yang kamu hasilkan dan untuk dibagikan 2 bulan lagi atau bahkan 2 tahun lagi. Inilah yang orang temukan pada mesin pencarian. Ini pula yang perlahan tapi pasti akan tersebar, menumbuhkan penggemar dari waktu ke waktu. Sloan menyatakan rumus ajaibnya adalah menjaga arusmu sambil menggarap stok di balik layar. Menurut pengalamanku, stok paling bagus dihasilkan dengan mengumpulkan, menata, dan memperluas arus. Fungsi situs-situs media sosial sangat mirip catatan harian. Di sanalah kita mengemukakan pemikiran dan membiarkan orang lain menyampaikan tanggapannya. Namun,
Ketika punya catatan, kita harus membukanya lagi untuk memaksimalkannya. Kita harus membolak-balik ide lama untuk mengetahui pemikiran sendiri selama ini. Arus stok. Penulis Robin Sloan mengadaptasi konsep ekonomi stok dan arus menjadi metafora untuk media. Arus adalah feed. Arus adalah konten yang sudah Anda posting, sedangkan sedangkan stok adalah konten yang kamu hasilkan dan untuk dibagikan 2 bulan lagi. Arus adalah konten yang sudah dibagikan, sedangkan stok adalah konten yang sedang kita buat untuk dibagikan di masa mendatang. Oke. I get it. Begitu berbagi jadi rutinitas harianmu, kamu akan perhatikan tema dan tren yang muncul dari apa yang dibagikan tadi. Kamu akan lihat pola dalam arus itu. Ketika mendeteksi pola-pola ini, kamu mulai mengumpulkan potongan ini dan itu, lalu mengubahnya menjadi yang lebih besar dan lebih penting lagi. Kamu dapat mengubah arusmu menjadi stok. Kamu bisa mengubah konten yang sudah diposting menjadi konten yang baru lagi, yang lebih penting dan yang lebih bagus. Kamu dapat mengubah arusmu menjadi stok. Misalnya, banyak gagasan di buku ini awalnya berupa tweet, lalu menjadi postingan blog, lalu bab-bab buku. Sering waktu hal kecil akan menjadi besar. Oke. Ini namanya adalah kalau dalam dunia konten ini bisa dibilang strategi repurpose atau reuse atau recycle. Mengubah konten lama menjadi konten baru lagi. Mengubah konten stok lama untuk di-upload di masa yang akan datang. Barusan, saya belajar mengenai bisa dibilang adalah efisiensi atau strategi dalam mengelola, membuat, dan menjalankan konten. Di buku ini dijelaskan bahwa metaforanya adalah dengan bahasa stok dan juga arus. Arus adalah konten yang sudah Anda posting, sedangkan stok adalah konten yang sedang Anda buat dan akan diposting di masa mendatang. Dan di sini dijelaskan bahwa konten lama Anda bisa Anda gunakan lagi untuk di-upload di masa mendatang. Tentunya Anda perlu membolak-balik ide itu lagi, membuatnya lebih baru, membuatnya lebih segar, lebih menarik, dan lebih bermanfaat. Dan ini bisa dibilang dalam dunia konten namanya adalah strategi reuse, strategi recycle atau repurpose, mengubah satu konten menjadi konten lainnya. Contohnya, kalau Anda bikin video YouTube dalam durasi yang panjang, maka Anda bisa mengubahnya menjadi video pendek dalam jumlah yang cukup banyak. Atau bahasa trennya adalah clipping. Clipping adalah sebuah strategi untuk mengubah satu konten menjadi berbagai konten. Mengubah satu buah konten menjadi konten dalam jumlah yang banyak. Seperti tadi, kita record video YouTube dalam durasi yang panjang, bisa 10 menit, 20 menit, atau bahkan 30 menit. Lalu kita cari momen yang penting, momen yang bermanfaat, atau momen yang bikin orang penasaran. Kita potong menjadi bagian pendek, menjadi mungkin kurang dari 1 menit, 30 detik, atau 15 detik, dan kita bagikan di berbagai platform. Mengubah satu video panjang menjadi video pendek dalam jumlah yang banyak. Itu juga strategi social media domination atau mendominasi semua sosial media.
Anda posting di YouTube, Anda posting di IG juga, di TikTok juga iya, di Twitter juga iya, semua sosial media bisa Anda dominasi dengan strategi repurpose ini atau arus dan juga stok. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari kelima dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.